saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negara. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersagam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa badan? Sekarang saya tanya kepada sampean saya, apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Pak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah, betul? Betul lah, betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah, betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Pak Alwi ini, mohon maaf,
Jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Iman itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan pelan-pelan lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan. Ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya. Bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari pohon. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita tidak beda pangkat saja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun Anda. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul atau betul? Betul atau betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur. Lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang tuh kiai di Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'alwi ora wani. Bisa urusan jadi kiai meneh wae. Pantesan yang bojo pe ora wani, lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak gue biasanya yang kotor matang bojone mung siji itu dian gak waneh. Itu para selebgram akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan Kiai Iman, saya dengan Kiai Iman dan para ulama para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung, berarti ente sama-sama gak benar. Bina modern. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesin. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi ini. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi.
Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Pak Alwi, nyatanya dari Pak Alwi, bohong saya ngomong. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul? Poros cerek orang poros 10 tahun. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, itu Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah. Ya